kepada saya, Bu. Ya. Bu Ibu, terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi tentang cara-cara membantu anak sukses di sekolah. Jadi kita hari ini akan belajar tentang cara yang dilakukan orang tua untuk membantu anak sukses di sekolah. Baik Bu, sebelumnya saya ingin bertanya, boleh Bu? Boleh. Saya mau bertanya dengan Ibu Ismayani. Apa yang Ibu lakukan untuk membantu anak sukses di sekolah? Ya, apa Bu? Ya, ibu-ibu orang sisa juga. Apa yang Ibu lakukan? Ya, supaya anak itu sukses dia di sekolah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita berikan, apa yang kita perbuat kepada anak kita tadi? Belajar ya, bagus. Apa lagi? Semangat. Apa lagi Bu? Ya, belajar yang semangat. Ya, terima kasih Bu ya. Iya. Yuk kita ucap apa kepada Ibu Ismayani dan Ibu Badaria. Yuk kita tepuk mantul bisa? Bisa. Kita mau Jadi tepuk mantul ini Bu Manon. akan saya praktekkan. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Bisa Bu? Ayo sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Kita berikan kepada orang yang jawab tadi. Oke Bu. Jadi cara yang kita lakukan, misi Bu ya, agar anak kita sukses di sekolah itu, pertama ini Bu, bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Nah, jadi cara membantu anak sukses di sekolah itu yang pertama Bu, apa? Ayo baca Bu. Bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Nah, jadi kita sebagai orang tua Bu, kita harus sering bertanya. Nah, bagaimana perasaannya di sekolah? Bagaimana pengalamannya? Apakah perasaannya menyenangkan atau menyedihkan? Bagaimana pengalaman yang dia rasakan selama di sekolah? Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Ayo baca Bu. Ya, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Jadi anak itu harus selalu kita berikan semangat, harus selalu kita berikan kata-kata motivasi. Nah, walaupun kita miskin, kita bisa berhasil. Nah, jadi kan anak semangat. Yang penting kita mau bekerja keras. Itu kan contoh. Nah, ini yang ketiga apa? Membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Nah, ini yang biasanya orang tua sering lalai Bu ya, membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah, padahal itu merupakan cara yang harus orang tua lakukan untuk membantu anak sukses di sekolah, yaitu membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Anak kan dalam belajar tuh, ada PR, dia tidak bisa, kita harus bantu Bu. Kita juga tidak bisa Bu, kita minta bantu dengan orang lain yang bisa, misalnya matematika. Kita kan dikit pemahaman tentang matematika, kita bawa ke orang lain yang lebih bisa. Jelas kita membantu anak. Yang keempat apa Bu? Buat jadwal kegiatan Ya. setelah pulang sekolah. Membuat jadwal. Nah, cara yang dilakukan orang tua untuk membantu anak supaya sukses di sekolah itu, kita harus membuat jadwal setelah anak pulang dari sekolah. Misalnya jam 1 dia pulang, setelah pulang sekolah meletakkan baju, tas, sepatu pada tempatnya, makan, kemudian sholat, kemudian membantu membersihkan lingkungan rumah, istirahat sambil dan sebagainya. Artinya kita harus membuat jadwal, ya Bu ya. Nah, kemudian cara membantu anak di sekolah itu yang nomor berapa ini? Yang terakhir, ya Bu ya. Apa? Menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Ini yang sering kita lupa. Yang terakhir ini, menjalin hubungan yang baik dengan guru. Jadi kita dengan guru itu harus ada komunikasi Bu yang baik. Ya, kita harus sering bertanya dengan anak kita, apalagi SD Bu ya. Bu, bagaimana kemajuan anak saya? Mau tidak dia menulis Bu? Mau tidak dia membaca Bu? Gitu. Jadi kita hubungannya baik dengan guru-guru di sekolah.
Paham Bu ya? Nah, ini cara yang harus kita lakukan agar membantu anak untuk sukses di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan belajar membantu anak menghadapi permasalahan di sekolah. Nah, ini sebenarnya asik Bu, ada film, tapi filmnya nggak ada. Jadi kita tukar dengan buku. Kita baca buku pintar Bu ya. Yuk kita baca. Di situ ada Ibu Agus, ada Ibu Lili, ada Agus dan teman-temannya. Yuk kita baca sama-sama. Mulai dari Ibu Lili. Kamu kelihatan murung, ada apa, Agus? Teman-temanku menertawakan aku waktu aku bilang ke mereka, aku ingin sekolah yang tinggi sampai jadi sarjana. Ibu mengerti, pasti sangat menyakitkan ditertawakan seperti itu. Tapi Agus, Ibu sangat senang mendengar kamu ingin sekolah sampai jadi sarjana. Bapak dan Ibu sangat bangga padamu. Tapi kata teman-temanku, tidak mungkin bisa jadi sarjana karena aku miskin, tidak mungkin bisa sekolah tinggi. Sayang, Bapak dan Ibu akan berusaha keras membantumu meraih cita-citamu. Tapi syaratnya, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Meskipun kita miskin, kamu tetap bisa meraih apapun yang diinginkan asal kamu mau bekerja keras. Segi Bu aja yang baca Bu. Matanya Bu ya. Ya baca Bu, hahaha kan. Hahaha, anak orang miskin, kamu nggak akan bisa jadi sarjana. Hahaha, sudah pulang saja, tidak usah sekolah. Agus. Mungkin aku lebih miskin daripada kalian, tapi aku akan belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-citaku. Kalian boleh bicara apa saja, aku tidak akan peduli. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi Bu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang sudah kita bacakan hari ini? Dari cerita Agus, Ibu Lili, Agus dan teman-temannya. Tidak boleh saling mengejek. Apa lagi Bu? Terima kasih ya, tepuk mantul untuk Ibu Ismayani. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Jadi Ibu, dari cerita Ibu Lili tadi, di situ yang bisa kita ambil pelajarannya yaitu Ibu Lili memberi kesempatan kepada Agus untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya. Nah, di situ kan dia kecewa gitu kan. Diajak sama teman-temannya. Kemudian Ibu Lili membantu Agus menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik. Kemudian mengajarkan kepada Agus untuk berani mengungkapkan pendapatnya kepada siapapun. Walaupun saya miskin, saya akan jadi sarjana asal mau bekerja keras. Nah, itu. Kemudian keterampilan mengungkapkan pendapat itu diperlukan supaya agar lebih sukses di sekolah anak dan dapat dihargai. Jadi keterampilan untuk mengungkapkan pendapat itu harus mesti dimiliki oleh anak agar sukses di sekolah supaya tidak diejek oleh teman-teman. Oke Ibu. Nah, Oke. jadi itu bisa Bu ya mempraktekkan apa yang sudah kita baca tadi dari cerita Ibu Lili dan Agus tadi. Kemudian bisa kita praktekkan cara-cara agar anak kita sukses di sekolah tadi. Ingat Bu ya. Ya, masih ingat Bu ya yang ini tadi Bu. Nah, seringlah bertanya kepada anak. Kan Ibu punya anak sekolah, Ibu juga. Bagaimana perasaannya nak? Bagaimana pengalamannya di sekolah? Kalau ada tugas ya bantu. Jadi itu kesimpulannya Bu. Cara-cara membantu anak sukses di sekolah ya yang ini tadi Bu. Ya Bu ya. Oke Bu, kalau kita Ibu semuanya sudah paham, jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ros yang telah
menyediakan tempat rumahnya hari ini kepada kita. Dan sebagai penamping kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.